Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayang informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Anissa Aulia. Sungguhkan penampilan memukau pentas perdana KKM Teater Sendra Tasik Angkatan 2023 sukses undang decak kagum penonton. Safari ke masing-masing fakultas UVCI 2024 bagikan informasi mendalam terkait kuota prodi, beasiswa hingga keterserapan lulusan. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Kegiatan komunitas mahasiswa atau KKM Teater Sendra Tasik Unesa sukses gelar pementasan perdana Angkatan 2023. Menampilkan dua naskah drama yakni Bunga Rumah Makan dan Sidang Para Setan. Pentas perdana Angkatan 2023 berhasil tuai apresiasi dan decak kagum para penonton. KKM Teater Sendra Tasik sukses gelar pementasan perdana Angkatan 2023 pada 23 Februari 2024. Pentas perdana merupakan pentas rutin tahunan KKM Teater Sendra Tasik untuk menyambut anggota baru. Di sini ada budaya bahwa dilarang menyentuh panggung sebelum mereka melaksanakan pena, begitu istilahnya. Jadi pena ini kegiatan tahunan di bawah prodi S1 Pendidikan Sendra Tasik melaksanakan pentas perdana di mana kita mengangkat kadang bermacam-macam, ada yang ludruk. Nah, kebetulan kali ini teman-teman memilih pada dua naskah, yang pertama Sidang Para Setan, yang kedua Bunga Rumah Makan. Pementasan ini menampilkan dua naskah berjudul Bunga Rumah Makan dan Sidang Para Setan. Penjiwaan karakter para aktor dan elemen pendukung lainnya selama pementasan berlangsung menambah kesan dramatis dari kedua penampilan. Proses kreatif yang dilakukan mulai November 2023 tersebut sukses membuat kagum para penonton yang hadir di gedung pertunjukan Sawung Galing Unesa. Dari kedua naskah ini yang ingin disampaikan penonton yaitu mulai dari ini sih sebenarnya ke pesan-pesannya. Yang pertama yaitu Bunga Rumah Makan, lebih berfokus ke perempuan, hakikat perempuan yang sejati. Untuk Sidang Para Setan sendiri yaitu lebih ditekankan kepada pola pikir manusia sebenarnya. Jadi pola pikir manusia yang terkadang itu ceroboh ataupun bebal seperti itu. Pentas perdana Angkatan 2023 turut dimeriahkan dengan penampilan tari pantomim oleh KKM Tari Sendra Tasik dan live music scoring yang mengiringi musik latar pada pementasan drama oleh Unesa String Chamber. Oleh sebab itu, kegiatan pena dapat membuka ruang kolaborasi antar KKM mahasiswa yang ada di Prodi S1 Pendidikan Sendra Tasik Unesa. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Livia Rahma melaporkan. Office International Affairs atau OIA Indonesia gelar sharing session dengan Teesside University UK yang dihadiri mahasiswa tingkat akhir dan alumni UNESA. Kegiatan ini menjadi ajang berbagi informasi seputar tempat perkuliahan hingga program beasiswa yang ada di Inggris. Untuk pertama kalinya, OIA UNESA berkolaborasi dengan Bridgeham Education Center menginisiasi sharing session seputar tempat perkuliahan di Inggris, salah satunya Teesside University. Acara yang berlangsung di Auditorium LPPM lantai 6 pada 26 Februari 2024 ini dihadiri oleh Assistant Regional Manager for Southeast Asia at Teesside University, Mr. Roni Chai, Head of OIA UNESA Asrori SSMPD, Head of International Collaboration, Wulan Patria Sarrowinsong SPSI MPD PhD, serta mahasiswa tingkat akhir dan alumni UNESA. Ada coaching klinik ya yang dilakukan oleh Teesside University bagi mahasiswa kita atau calon mahasiswa yang mau mendaftar di UK Teesside University, baik itu melalui program LPDP maupun program ISMA atau maupun program beasiswa yang lain dari kampus sendiri. Jadi nanti calon mahasiswa itu nanti akan dibimbing oleh Teesside University untuk bagaimana bisa mendaftar di kampus sana, dan juga difasilitasi untuk kalau untuk program master doktor nanti difasilitasi untuk mendapatkan profesornya juga untuk sebagai pembimbing.
Asrori berharap kegiatan ini menjadi saluran informasi terkait perkuliahan, sarana prasarana, dan program beasiswa sebagai persiapan bagi mahasiswa UNESA untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya di kampus luar negeri, salah satunya T-Side University. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Zulfaili Yahya melaporkan. Hadir dengan warna baru, UNESA Virtual Campus Expo 2024 kembali memberikan wawasan mendalam terkait penerimaan mahasiswa baru di UNESA, menawarkan berbagai keunggulan dan ciri khas dari tiap fakultas. UVCE 2024 disiarkan langsung melalui YouTube KC Media by UNESA dan sosial media Instagram official UNESA. Setelah sebelumnya membahas terkait jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang ada di UNESA, UVCE 2024 kembali hadir dengan informasi terkait keunggulan dan ciri khas masing-masing fakultas di UNESA. Diawali dengan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Dekan beserta Wakil Dekan FMIPA menyampaikan keunggulan yang dimiliki FMIPA serta prodi favorit pilihan mahasiswa. Selain memiliki prodi dengan peminat terbanyak, yaitu pendidikan biologi, FMIPA UNESA juga memiliki prodi primadona baru, yakni prodi sains data. Dekan FMIPA UNESA, Profesor Dr. Wasis MSI, berpesan kepada calon mahasiswa baru untuk menghindari beban psikologis akibat salah masuk jurusan. Para calon mahasiswa harus memilih prodi sesuai dengan minat dan passionnya. Oleh karena itu dia menjadi pendaftar tertinggi di MIPA, 1:7 tadi nantinya. Sedangkan untuk tahun 2024, Sains Data itu akan menerima sebanyak 6 kelas, Mas. 6 rombongan belajar. Jadi sekitar 270. Selanjutnya di Fakultas Teknik UNESA, Dekan beserta Wakil Dekan juga menjelaskan beragam informasi mulai dari keunggulan tiap prodi, fasilitas perkuliahan, termasuk kurikulum dan laboratorium, besaran UKT, hingga keterserapan lulusan. Selain itu, di tahun 2024, FT UNESA juga telah membuka prodi baru, yakni S1 Perencanaan Wilayah Tata Kota yang masuk dalam rumpun teknik sipil. Prodi PWK atau Perencanaan Wilayah Tata Kota itu kayak prodinya Bu Risma ya, yang merencanakan tata kota seperti apa. Itu masuk di rumpun teknik sipil di Fakultas Teknik. Nah, daya tampung saat ini masih satu kelas antara 45 sampai 50 orang. Karena prodi ini baru dan izinnya baru turun, maka di jalur SMBP ini belum keluar, nanti adanya di jalur mandiri. Nah, di jalur mandiri itu SPMB ya, setelah SMBP maupun setelah SMBT. Nah, hal-hal yang perlu dipersiapkan tentu kalau tes ya bidang-bidang, kalau tes sekarang kan sama, baik itu kelompok IPS maupun kelompok IPA tentu tesnya sama, jadi dipersiapkan saja materi-materi yang terkait tes supaya nanti bisa masuk. Nah, untuk kuliahnya di kampus Ketintang, karena satu rumpun dengan teknik sipil, nanti di gedung-gedung yang searea dengan teknik sipil gitu. Selanjutnya bergeser di Fakultas Vokasi UNESA. Salah satu yang ditekankan pada Fakultas Vokasi adalah tidak adanya prodi pendidikan. Fakultas Vokasi mencetak lulusan yang siap kerja, serta membekali mahasiswa dengan berbagai kompetensi. Selain kan membekali mereka untuk bekerja, tapi juga kita bekali untuk berwirausaha. Sehingga kalau kita persentase memang banyak yang berwirausaha dengan berbagai bidang sesuai bidangnya. Yang paling banyak itu catering, sudah punya perusahaan sendiri-sendiri mereka. Menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, hal yang harus diperhatikan saat mendaftar kuliah adalah bagaimana menentukan prodi yang diminati, serta terus mencari informasi terbaru terkait kuota. Visipol memiliki prodi yang diminati dalam semua jalur penerimaan mahasiswa baru dan memiliki prodi baru, yaitu S1 Ilmu Politik dengan 180 kuota penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Bagi calon mahasiswa, diharapkan cermat dalam memilih prodi dan selalu mengupdate informasi terkait kuota penerimaan mahasiswa baru serta perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai referensi menentukan peluang diterima. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, Universitas Negeri Surabaya rutin berbagi informasi terkait proses penerimaan mahasiswa baru di UNESA.
Kali ini, 47 siswa SMA Islam Terpadu Darul Hikmah Boarding School Bontang, Kalimantan Timur berkesempatan untuk mengunjungi UNESA dan mencari tahu secara langsung informasi terkait penerimaan mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya terima kunjungan dari SMA IT Darul Hikmah Boarding School, Bontang, Kalimantan Timur. Kunjungan ini menjadi langkah bagi sekolah untuk mengantarkan putra-putri Bontang menggali lebih dalam tentang peluang pendidikan yang ditawarkan oleh Universitas Negeri Surabaya. Disambut oleh tim perwakilan Direktorat Humas dan Informasi Publik UNESA, siswa-siswi diajak untuk mengenal lebih dekat kampus UNESA serta informasi mengenai data peminat di UNESA. Informasi ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi siswa untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga sukses mengikuti proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama, kami punya alumni yang lulus di UNESA ini. Kemudian yang kedua juga, kalau dari Kalimantan Timur, UNESA relatif lebih mudah dijangkau kan gitu ya. Jadi itu yang pertama dan kedua, dan selanjutnya memang UNESA itu kan banyak program studi yang cocok diminati oleh anak-anak kami. 47 siswa SMA IT DHBS Bontang menyimak dengan seksama setiap detail terkait persyaratan, jadwal, dan prosedur pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Livia Rahma melaporkan. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis PPIS gelar agenda bertajuk Deep Talk Menjalin Relasi yang Sehat. Diawali dengan safari di berbagai program studi selingkung Fakultas Bahasa dan Seni UNESA, acara ini menjadi upaya untuk meningkatkan penguatan kesehatan mental dan edukasi anti kekerasan seksual Civitas Akademika. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis PPIS UNESA gelar agenda bertajuk Deep Talk Menjalin Relasi yang Sehat. PPIS targetkan dapat menjangkau seluruh prodi di UNESA yang diawali dari prodi selingkung Fakultas Bahasa dan Seni. Jadi kegiatan Deep Talk itu merupakan program dari Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis secara spesifik dari PPKS, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Mitigasi Krisis Center untuk kita lebih mendalami, menyelami kondisi-kondisi real yang terjadi di kalangan mahasiswa. Sehingga agenda ini kita safari per prodi. Dimulai dari hari ini tanggal 29 Februari, hari ini di Pendidikan Bahasa Inggris, di ruang yang lain di Pendidikan Bahasa Indonesia, dilanjutkan hari Jumat besok sampai hari Kamis yang akan datang. Jadi seluruh prodi, 14 prodi yang ada di MBS, semuanya kami lakukan diskusi bersama, dialog bareng untuk sharing, untuk curhat. Kami buka juga layanan konseling, layanan konsultasi juga self healing agar kemudian kita bisa bersama-sama sehat secara lahiriah dan batinnya. Bertema menjalin relasi yang sehat, Deep Talk menjadi inisiatif Direktorat PPIS untuk mengenalkan topik sensitif seperti kesehatan mental dan kekerasan seksual di kalangan Civitas Akademika. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi upaya Direktorat PPIS untuk menginformasikan kepada Civitas bahwa UNESA menyediakan ruang untuk konsultasi, berbagi perasaan, dan kondisi yang mereka alami selama menjalani aktivitas akademik di UNESA. Agenda ini menjadi upaya Direktorat PPIS untuk membangun lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan dalam mencegah serta mengatasi masalah-masalah kesehatan mental maupun kekerasan seksual yang dianggap tabu dan diabaikan. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Direktorat Pusat Ugelan Seni dan Budaya UNESA berkolaborasi dengan musisi Surabaya Pahlawan Jazz merayakan pagelaran musik berjudul Jazz in Campus 2024 di halaman Rektorat UNESA Kampus Lidah Wetan.
Acara ini sebagai bentuk dukungan kepada musisi jazz sekaligus memperkenalkan musik jazz di kalangan mahasiswa UNESA. Direktorat Pusat Unggulan Seni dan Budaya UNESA berkolaborasi dengan Surabaya Pahlawan Jazz gelar panggung kreasi bertajuk Jazz in Campus pada 29 Februari 2024. Dua truk karavan berjajar di halaman lobi Rektorat UNESA yang menjadi stage panggung dan sound system pada acara ini. Direktur Pusat Unggulan Seni dan Budaya UNESA, Dr. Trisakti MSI menyampaikan rasa bahagianya karena program ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Sivitas Akademika UNESA. Ditambah lagi kehadiran Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, beserta jajaran Wakil Rektor dan pimpinan Lembaga Selingkuh UNESA yang turut memeriahkan rangkaian acara. Ini merupakan salah satu program dari Direktorat Pusat Unggulan Seni dan Budaya, di mana nantinya setiap bulan kita akan mengadakan kegiatan panggung kreasi seni. Nah, ini adalah tujuannya memberikan apresiasi bagi Sivitas Akademika untuk bisa menikmati musik-musik ini. UNESA menjadi lokasi pilihan kolaborasi Surabaya Pahlawan Jazz yang digawangi Indah Kurnia, sosok pionir musik jazz. Indah Kurnia menyampaikan rasa bahagianya atas keramahan UNESA dalam menyambut kedatangan jazzer, sebutan bagi para penyuka genre musik jazz. Kan kami menamakan kelompok kami Surabaya Pahlawan Jazz karena memang anggota kami semua arek-arek Surabaya. Tapi kalau untuk tampil, untuk membuat acara, kami sering keluar dari Surabaya. Dan kalau Jazz to Campus, ini sudah saya laksanakan sejak 2008. Dan UNESA menjadi peserta aktif. UNESA tetap ya, aktif dan tetap. Jazz adalah bukan musik yang terlalu tinggi, atau dimiliki oleh, atau disukai, atau diminati, atau bisa didengar oleh orang tertentu. Tapi jazz itu adalah milik kita bersama. Jadi tagline kita, Surabaya Pahlawan Jazz, Jazz No Surabaya, Jazz No. Rangkaian Jazz in Campus turut dihibur dengan penampilan band Nesa, Orkes Keroncong Sentra Tasik, dan spesial perform oleh Surabaya 6, Dita Saverina, Desi Agustina, dan The Skui dari Sidoarjo. Kita sangat senang ya, karena kita juga dapat seragam ini ya, seragam orange yang sangat menyala ini. Ya, setelah ini kita perform, semoga kita juga bisa semenyala kostum kita ini. Harapan kedepannya acara musik seperti ini lebih besar dan lebih maju, dan juga komunitas lebih banyak lagi ya. Ya, lebih banyak lagi, dan juga komunitas jazz lebih besar. UNESA melalui Direktorat Pusat Unggulan Seni dan Budaya akan terus melakukan kolaborasi dan pertunjukan beragam seni secara berkala untuk memberikan apresiasi kepada pegiat seni, khususnya Sivitas Akademika UNESA dan masyarakat. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Livia Rahma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa. Ah!